Direktur Lin, setelah perceraianmu, kamu merintis usaha dari nol selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya menjadi orang terkaya di negara ini. Apakah kamu punya rencana untuk menikah lagi? Direktur Lin, kudengar kamu punya seorang putri, apakah dia penerus kamu berikutnya? Pewaris aku tentu saja putriku. Setelah aku menguasai pasar luar negeri, aku akan membawanya ke sisiku. Kerja malas terus. Minum terus. Kenapa tidak mati saja kau minum? Bibi, aku sedang mencuci pakaian, sebentar lagi selesai. Selesai mencuci lalu selesai semuanya? Tidak lihat kayu bakar di depan pintu sudah habis? Apa kau mau aku yang sedang hamil ini naik gunung mencari kayu bakar? Bengong saja, cepat sana. Ku bilang ya, kalau hari ini tumpukan kayu di halaman tidak penuh, jangan harap kau bisa tidur di sini malam ini. Bibi, aku akan pergi sekarang. Cepat. Nak. Zo Xiangyun brengsek. Tega benar dia memperlakukan anak sebaik ini seperti ini. Sudah pulang. Suamiku, Zen diusir ibu tirinya dari rumah. Dia tak punya tempat untuk pergi. Aku mengangkatnya sebagai anak. Ini surat pengangkatannya. Bagus. Chunhua, ke sini. Chunhua. Suka. Apa maksudnya ini? Aku bukan gadis kecil. Untuk apa memberiku ini? Aduh, buang saja. Buang saja. Adik ipar, kenapa tak mau? Ini bunga yang dirangkai adik ipar sepanjang sore. Dia bahkan menyuruhku pergi ke pinggir desa memetik beberapa bunga untukmu. Bisa makan dan minum dengan cukup saja. Aku sudah senang. Aku tak bisa menikmati hal seperti ini. Sayang kalau bunga ini dibuang. Bagaimana kalau bunga ini diberikan kepada Zen saja? Cocok juga buat Zen. Terserah kalian mau berikan ke siapa. Aku tak suka. Terima kasih, Bu. Anak yang patuh. Mereka membuatmu kurus kering. Chunhua, begini saja. Bulan depan tak perlu beli obat lagi. Kau gunakan jam tangan ini untuk ditukar dengan daging. Lalu pakai uang ini untuk membelikan suplemen buat Zen. Ini kan jam tangan yang kuberi padamu. Lagi pula, bagaimana dengan kesehatanmu? Karena dia sudah kubawa pulang, tentu saja aku tidak akan mengabaikannya. Ayah, tubuhku sehat, tidak perlu suplemen. Semua salahku. Karena tubuhku yang lemah ini. Seandainya aku bisa keluar bekerja, keluarga kita tak akan semiskin ini. Kau seharian memikirkan apa saja. Tunggu sampai aku kumpulkan 600 juta, aku akan membawamu berobat ke provinsi. Dulu aku pernah dengar, kata orang di desa kita, ada hewan yang bisa mengobati asma dan batuk adik ipar. Apa namanya ya? Tokek. Oh ya, tokek. Mana ada tokek di sini, kelinci saja jarang terlihat. Ayah, penyakit ayah pasti bisa sembuh. Adik ipar masak sana, ada uang buat beli barang murah, tak ada uang buat masak ya. Kapan aku membiarkanmu kelaparan? Sebentar lagi aku masak. Bu, aku mau keluar ambil air. Hati-hati kalau berlari. Zen, kenapa? Tadi aku tak sengaja menginjak sesuatu. Ternyata tokeknya besar. Ini tokek. Tokek ini. Cubin, penyakitmu bisa disembuhkan. Hebat. Tapi Bu, kupijak sampai mati. Kalian takkan memukulku kan? Anak ini ngomong apa sih? Ini obat bagi ayahmu. Kalau kau tak menemukannya, penyakit ayahmu takkan sembuh. Bu, aku lihat di berita TV, satwa dan tumbuhan liar sedang populer di kota. Bagaimana kalau kita ke gunung melihat-lihat? Di desa lain kita, tiap hari banyak orang lalu lalang, masih adakah barang bagus tersisa buat kita? Bu, bukankah waktu itu ibu menemukan ginseng? Kenapa tak coba peruntungan? Baik, mari ke gunung melihat-lihat, daripada cuma duduk di rumah. Kalian hati-hati, ya. Bu, aku mau ikut. Jen, kau kan gadis, mengapa tak di rumah saja menikmati kipas angin? Sekarang libur, di rumah pun tak ada kegiatan, aku tetap mau ikut.
Gunungnya luas, kalau engkau tersesat, aku takkan menemukanmu. Bu, aku sudah besar, takkan tersesat. Ayo berangkat. Apa itu? Aku belum pernah melihat stroberi sebesar ini. Iya juga ya. Di gunung aku pun belum pernah melihat stroberi sebesar ini. Setelah lama mencari, sepertinya tak ada barang langka di gunung ini. Tidak ada lagi yang bisa dicari. Ayo pergi. Hati-hati nak. Stroberiku. Zen, kau tak apa-apa. Bu, aku baik-baik saja, ibu tak perlu khawatir. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Kali ini kau beruntung, lain kali belum tentu. Di gunung ini terdapat banyak jebakan. Saffron. Bunga saffron itu bunga apa? Apa istimewanya? Saffron itu adalah obat yang sangat berharga. Jika dijual di kota, harganya bisa tinggi. Dengan uang itu, kita bisa mengobati ayah. Ini, kamu pasti lelah hari ini ya. Istirahat dulu sebentar, baru pulang. Hari ini kita mendapat banyak barang bagus, nanti saat dijual di kota, kita bisa memperoleh banyak uang. Dasar bocah nakal, belum turun gunung, sudah lapar. Ini, Terima kasih, Bu. Enak sekali. ayo pulang. Sesampainya di rumah, ibu akan memasak hidangan favoritmu. Bu, masakan apapun dari ibuku suka. Wah, Benar-benar ada burung liar. di dunia ini, ternyata ada juga ayam hutan sebodoh ini. Aduh, adik ipar, semua ini benar kalian peroleh dari gunung? Ya, Bibi. Ketika kami mau pulang, seekor ayam hutan besar berlari di depan kami, jadi kami membawanya pulang. Ini, bagaimana mungkin? Warga desa Lim kita sudah berkali-kali ke gunung itu. Boro-boro ayam hutan atau kelinci liar, bahkan saffron pun tak pernah terlihat. Wah, adik ipar, keberuntunganmu memang paling hebat di desa kita. Sejak Zen datang ke rumah ini, keberuntungan keluarga kita jadi luar biasa. Bisa jadi Zen memang bintang keberuntungan? Zen, jawab pertanyaan ibu dengan jujur. Dulu, waktu kau bersama ayah dan ibu tirimu, apakah kamu begitu menginginkan sesuatu? Dulu di rumah, ayah dan tante terus bertengkar dan membanting barang karena belum juga hamil. Aku sangat berharap tante bisa hamil. Namun setelah tante hamil, dia semakin membenciku. Aku akhirnya mengerti. Zen bukan pembawa sial seperti yang dikatakan Zhou Xiangyun. Jelas dia bintang keberuntungan yang dikirim langit. Bu, apakah ibu gembira karena memperoleh ayam hutan besar ini? Yuk, pulang. Ibu akan memasak ayam rebus jamur untukmu. Ayo. Baik. Sudah berapa hari rumah ini tak mencium aroma daging, bahkan membawa seseorang, anak sial, keluar. Cunan, sebaiknya kau segera menyingkirkan mereka, agar tak timbul masalah. Paman, bukan aku penyebab kematian ibu. Bolehkah aku tetap tinggal di sini? Dasar kejam. Kau tidak membesarkannya, kenapa begitu marah? Selalu berkumpul dengan orang tak jelas ini, bergabung bersama, cepat atau lambat ibu akan memberimu pelajaran. Kakak ipar, siapa yang sedang kau omeli? Kau juga anggota keluarga Chu. Mengapa bicara padaku seperti itu? Perempuan tak tahu diri. Memangnya salah kalau aku memaki? Apa kau tuli? Dan kau, memangnya kenapa kalau aku menegurmu? Kalau bukan karena kau suami Xiaoqi, dengan perangaimu yang buruk, sudah lama ku beri pelajaran. Paman, tenangkan diri. Aku akan berubah mulai sekarang. Baik, apa gunanya kau berubah? Meskipun berubah, kau tetap bukan anggota keluarga Chu. Sialan kau, cepat keluar. Kenapa mulutmu begitu busuk? 3 hari tak sikat gigi ya. Zen memanggilku ibu, dia merupakan putri kandungku. Kalau kau berani bicara seenaknya lagi, ku buat kau diam. Heh, kenapa kau membela orang luar lagi? Adikku menderita TBC tak juga sembuh. Akulah satu-satunya pria di keluarga Chu. Kejayaan keluarga Chu ke depan. Semuanya bergantung padaku. Jika kau terus begini, keluarga kita akan tercerai. Kakak sulung, kau lupa ayah dulu berpesan apa untuk kita? 2 bersaudara tak boleh berpisah. Kata berpisah ini kenapa bisa kau ucapkan semudah itu? Cunan, dasar anak tak tahu diuntung. Dulu adik laki-lakimu demi mengumpulkan mahar untukmu bekerja di tambang. Terjebak di sana selama sehari semalam hingga kena penyakit paru-paru. Tapi siapa sangka, kau seperti ini. Kenapa kau bicara panjang lebar? Intinya sekarang bukankah aku yang menanggung biaya keluarga? Betul, Cunan. Kau banting tulang kerja keras di luar. Bukannya berterima kasih padamu, malah bawa sumber masalah pulang. Kau harus hati-hati.
Mereka jangan-jangan ingin membawa pembawa sial ini untuk merebut hartamu. Paman, Zenzen tak ingin merebut apapun darimu. Kalau nanti ada mainan bagus, Zenzen akan mengalah pada adik. Dik, jangan sampai tertipu oleh tampang polosnya itu. Dia itu pembawa sial. Cepat pergi. Kau itu putriku. Beranilah sedikit. Siapapun yang berani menindasmu, pukul balik. Ada apa? Perhatikan baik-baik, pukul dia persis seperti ini. Aku ini kakak Cubin. Kalau kau berani mendekat, aku akan bergerak. Cunan, coba lihat dirimu. Cepat minta maaf pada adik iparmu. Benar-benar keterlaluan kau ini. Tidak ada jalan. Bukankah kalian mau membagi harta keluarga? Ayo cepat dibagi. Benar-benar mau membagi harta keluarga. Tidak bisa. Chunhua, Ibu, tenangkan hati. Selama ada kau di rumah ini, keluarga ini takkan pernah tenang. Segera pisah. Kalau tidak, kapan lagi? Mau membagi harta keluarga juga boleh. Tapi kita harus sepakati dulu. Harta di rumah ini, 2/3 rumah ini milikku. Dan tanah itu, semuanya milikku. Lagi pula adikku itu orang sakit-sakitan. Memegang cangkul saja tak sanggup. Serahkan pada kalian pun cuma sia-sia. Sudahlah. Coba lihat keluarga ini. Tidak bisakah kita bekerja sama? Baik, selain kamar yang kutempati sekarang, sisanya milikmu. Dan tanah itu aku hanya ingin 1000 meter persegi. Sisanya milikmu. Siapa yang menolak membagi, dia anjing. Kenapa kakak setuju begitu saja? Mudah sekali. Kalau orang tua itu tahu aku ribut pembagian harta, bukankah dia akan mengamuk padaku? Adik ipar, kau benar-benar setuju? Nanti uangnya buat aku sendiri. Orang luar nggak akan dapat untung. Hidup kita akan lebih makmur dari sekarang. Tapi, Kau masih khawatir tentang apa? Jauhi saja pembawa sial ini. Aku bukan pembawa sial. Keluar kau dari sini. Bagaimana kau bicara denganku? Sia-sia aku membesarkanmu. Kau itu pembawa sial yang menyebabkan ibumu meninggal. Lihat saja, aku akan menampar mulutmu. Keluar kau. Kalau ibuku tahu kau selalu menyiksaku, dia pasti akan membelaku. Naif. Kau masih berharap ibumu kembali untuk menyelamatkanmu? Barang-barang ibumu sudah kubakar semua. Meskipun dia kembali sebagai hantu, dia hanya akan memarahimu sebagai pembawa sial yang menyebabkan kematiannya di usia muda. Bibi, aku tidak menyebabkan ibuku meninggal. Ibuku masih hidup, dia pasti akan kembali melihatku. Zen, dia hanya mengada-ada. Kau jelas membawa keberuntungan bagiku, mereka saja yang tidak tahu. Yo, ibu dan anak ini memang akrab ya. Kurasa tak lama lagi, kau dan suamimu yang lemah itu akan mati karenanya, seperti Lin Xiuzhen yang mati di luar sana. Pada akhirnya, Lu Zenzhen kau akan sendirian. Ibu, itu ibuku. Ibu, itu ibuku. Zen, tunggu dulu. Belum pasti itu ibumu. Ibumu sudah meninggal. Masih bermimpi? Kalian siapa? Halo Kak, kami dari perusahaan Siulin cabang Huai'an. Kami datang ke desa ini untuk menyerahkan sesuatu kepada Lu Zenzhen. Saya mau bertanya, di mana rumah Lu Zenzhen di sini? Kalian mencari Lu Zenzhen, kenapa hendak memberi barang ke Zenzhen? Anak kecil ini Zenzhen kan? Iya. Sesuai instruksi pimpinan, kami ditugaskan mengantarkan sesuatu untukmu. Sepertinya Anda wali Zenzhen, bukan? Ini uang untukmu, totalnya 200 juta. 200 juta? Bisa dipakai hidup 7-8 tahun di desa kami. Dapat 200 juta ini, Li Chunhua langsung kaya. Kak, silakan terima uangnya. Kalau ada kesulitan merawat Zenzhen, silakan kabari kami. Zenzhen, ayo ikut aku pulang. Kalian keliru. Zenzhen itu anakku. Uang ini mestinya untukku. Ibu, tolong. Aku ibu tirimu. Kalau bukan pulang denganku, mau kemana? Anak nakal, berani-beraninya menginjakku. Zhou Xiangyun, sungguh tak tahu malu. Kemarin kau meminta aku membawa Zenzhen pulang, kenapa sekarang di hadapan warga desa kau merebut putriku? Putrimu. Zenzhen bermarga Lu, bukan Chu. Aduh, tolong bantu. Di siang bolong begini, Nyonya Li hendak merebut putriku. Kak, dengar aku. Zenzhen itu putriku. Perempuan ini dia sendiri tak bisa punya anak, makanya mau mengambil anakku. Hari ini, semua warga ada di sini. Tolong bela aku. Biarkan Zenzhen kembali padaku. Bu, benarkah yang dia katakan? Apa-apaan ini? Jelas dia melihat ibu Zenzhen tak beri uang pada anaknya. Tak bisa mendapat untung dari anak itu. Dia bukan cuma menindas Zenzhen, bahkan saat Zenzhen masih sangat kecil, dia hendak menikahkannya ke desa sebelah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa? Zenzhen sedang puber.
hanya berselisih sedikit. Aku cuma mengucap kata-kata keras. Nyonya Li ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut Zen dari kami. Paman, yang dia katakan tak benar. Dia bukan hanya menghabiskan 10 juta kiriman ibu Zen, tapi juga memaksa anak itu bekerja siang malam sampai kekurangan makan. Lihat, dia sudah menyiksa Zen hingga jadi begini. Jo Xiangyun, meski Zen bukan anak kandungmu, bagaimana bisa kau menyiksanya begitu? Kenapa hatimu sekejam itu? Bukan begitu, anak itu jatuh sendiri jadi begini. Kalau bukan keluarga Chu yang membuat anak itu begini, pasti sudah kubujuk dia pulang. Dasar perempuan ini, saat aku membawa Zen pulang, kita sudah buat perjanjian tertulis resmi. Tapi apakah kalian sudah memberi 60 juta yang dijanjikan? Jadi, Zen masih milikku. 60 juta? Kau menjual Zen anak segini besar? Kita hanya bersilaturahmi. Memberi sedikit angpau itu wajar. Lagi pula, tidak banyak kan? Zhou Xiangyun, berani-beraninya menelantarkan keluarga perusahaan kami. Aku akan membawamu ke kota saat ini juga. Akan kulaporkan kau atas penelantaran anak. Jangan. Tuan, mohon ampuni dia. Oh ya, uang serta surat ini bagaimana jika aku berikan kepada kalian? Serta Zen. Hah? Akan Zen? kubawa pulang dan kurawat baik-baik. Kumohon, jangan laporkan istriku. Kami berjuang keras untuk bisa hamil. Suami, mereka hendak menangkapku. Baiklah, karena dia sedang hamil. Aku tidak akan melaporkannya. Namun kau, sebagai pihak yang terlibat, justru hanya diam saja, menyaksikan dia menelantarkan anak. Itu bahkan lebih kejam, bawa dia pergi. Jangan, sayang. Jangan tangkap suamiku. Sayang. Sayang, Pak Kades, cepat mohon pada mereka, suamiku tak boleh dipenjara. Ibu, jelas terlihat, kaulah yang benar-benar merawat Zen. Uang ini untukmu. Tapi tentang barang-barang yang diberikan untuk Zen, pegawai perusahaan kalian bernama Lin Xiu Zen itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Iya, Paman. Apakah ibuku masih hidup? Maaf, aku tak bisa menjawab pertanyaanmu. Bila ada kesulitan, silakan datang ke kota untuk menemuiku. Kami pamit dulu. Bubar, jangan lihat lagi. Wah, keluarga kita tiba-tiba mendapat banyak uang. Malam ini kita perlu ke hotel untuk merayakannya, kan? Lepaskan. Mau apa kau? Uang ini untuk Zen. Kita tak boleh memakainya. Sejujurnya, bukankah uang ini buat keluarga? Zen tinggal di rumah kita. Jadi uang ini milik kita. Apa salahnya pakai sedikit? Siapa satu keluarga denganmu? Siapa yang baru saja setuju berpisah? Air tumpah mana bisa diambil lagi? Sekarang Zen putriku. Kini, tak ada sangkut pautnya lagi denganmu. Jangan iri. Aku tahu kau punya rencana. Kau kan cuma mau menguasai uang ini sendiri buat obatin suamimu yang kena TBC itu. Chunan, Kenapa bicara begitu pada adikmu? Tak ada orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Adik? Siapa adikku? Kita kan sudah pisah. Hampir semua rumah dan tanah keluarga. Semua milikku. Chunan, pribadi. Aku puas sekali. Dia, dengan TBC-nya itu, apa gunanya 200 juta baginya? Akhirnya, kalian tetap miskin juga. Bagaimanapun hidup kami, itu urusan kami sendiri. Jangan ikut campur. Kalian berdua ribut soal apa? Aduh Bu, kemana saja Ibu? Baru muncul. Kalau Ibu telat sedikit lagi, langit bakal runtuh gara-gara keluarga adik. Sebenarnya ada apa? Ayah pergi lebih cepat, Ibu besarkan kami berdua dengan susah payah. Sekarang adik sudah dewasa. Dirinya saja tak ada biaya berobat. Masih mau mengasuh anak orang. Seberapa banyak harta keluarga akan terkuras? Baru saja dari kota. Seorang direktur perusahaan memberi bocah itu uang asuh 200 juta. Keluarga adik malah mau menyembunyikannya. Sembunyikan apa? Jen masih kecil. Uang ini cuma kusimpan untuknya. Buat biaya kuliahnya nanti. Jelas kau yang berniat buruk. 200 juta. Menantu kedua, anak ini. Bagaimanapun dia tinggal di keluarga Chu, 200 juta ini harus kau serahkan pada mertuamu. Ibu Chunan ini benar-benar tidak peka. Ibu juga turut tidak peka. Uang ini tak boleh dibagi. Ini uang untuk kuliah Zen nanti. Kalau tak mau memberi, ya sudah. Tak perlu cari alasan buat membohongiku. Kelak bila anak ini sudah besar, menjadi gadis dewasa, dia bisa kuliah sambil bekerja paruh waktu, mencari biaya kuliahnya sendiri. Uang ini harus kau serahkan padaku. Ibu, sebagai manusia tak boleh tanpa hati nurani. Uang ini bukan punya kita. Sudah ku bilang jangan menyentuhnya. Ya jangan disentuh. Ayo pergi. Ibu, kalau ibu butuh uang, tunggu aku pulih. Nanti akan kuberi ibu. Tapi 200 juta itu tak bisa kita gunakan. Ya Chunan, uang ini tak boleh kita ambil. Menunggu kamu memberiku uang, aku sudah berada di liang kubur. Minggir. Chunan. Pergi, urus saja urusanmu. Bawa anak-anak pergi. Ayo pergi, Bu. Chunhua, ucapan ibu dan kakak tadi jangan diambil hati. Mereka memang agak tidak peka. Aku sudah lama mengenal sifat mereka. Bukan aku mau memarahi mereka, tapi kalau hanya mengandalkan sepetak sawah itu bagaimana kita bisa bertahan?
Cobalah sup ayam jamur buatan ibu. Ya, masakan ibu paling lezat. Hehe, adik ipar, lagi masak daging ya? Wah, dari jauh saja sudah tercium aromanya. Paman, mau makan? Saya ambilkan semangkuk buat paman. Masakan Cubin tak seenak ini. Memang adik ipar yang paling mahir. Zen, berbaik hati pada orang seperti ini sama saja menampar diri sendiri. Meski stok daging di rumah melimpah, kita tak boleh memberikannya padanya. Kalian masak daging sebanyak ini, beri aku sedikit. Kenapa? Li Chunhua, aku ini kakakmu. Kakak, bukankah kita sudah berpisah? Kalau begitu, tolong kembalilah ke kamarmu. Bagus, kau menyinggung soal warisan ya. Waktu itu pembagiannya tak adil. Kita hanya membagi rumah dan tanah. Uangnya sama sekali belum dibagi. Kalau tidak, dari mana kalian dapat dana untuk makan kodok? Pantas matamu keliru. Ini bukan kodok, ini jelas ayam. Aku dan Zen menangkap ayam hutan di gunung. Oh, haha. Aku terlalu girang hingga salah lihat. Aku belum makan malam. Ambilkan aku semangkuk. Hei, kamu apa? Kenapa mukamu tebal sekali? Mau merampok terang-terangan ya? Hei, kalau kau tak memberiku daging, tak ada yang boleh makan. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Zen, besok ibu harus berangkat pagi-pagi ke kota buat jual saffron. Sekalian beli obat untuk ayahmu. Now, kau di rumah saja, temani ayah minum obat. Bu, aku juga mau ikut. Aku belum pernah ke kota. Dulu ayah dan bibi tak pernah mengajakku. Aduh, cuma ikut-ikutan. Perjalanan sejauh itu bisa melelahkan. Lebih baik istirahat di rumah. Kalau anak mau ikut, biarkan saja. Lagi pula, aku masih hidup. Masa minum obat saja tak bisa sendiri. Bu, bukankah ibu bilang aku pembawa keberuntungan? Kalau aku ikut, mungkin akan ada hal baik di kota. Baiklah, ibu ajak kau. Dasar manja. Saffron, jual saffron. Cuma mukul anak sendiri kan? Kenapa Jian Jie belum keluar? Aduh, ini soal kebijakan KDRT yang baru diterbitkan. Rumit juga. Lantas bagaimana paman? Kalau suamiku dipenjara bertahun-tahun, keluargaku tak punya uang. Bagaimana aku bertahan? Aduh. Ayo, lihat. Kunyit merah kualitas terbaik. Gadis sialan, kau yang membuat keluargaku jadi begini. Kak, mau beli saffron. Bukankah ini hanya bunga biasa? Mana mungkin ini saffron? Ini saffron mahal. Hanya saja setelah dijemur bentuknya mirip bunga biasa. Tuh, kamu sendiri mengaku kalau bentuknya memang seperti bunga biasa. Bagaimana kamu membuktikan ini saffron, bukan bunga biasa? Aku. Benar, saffron dan bunga biasa. Meski sama-sama menghentikan perdarahan dan menghilangkan memar, tapi harganya jauh berbeda. Menipu kami seperti ini. Apa kamu tak merasa bersalah? Saffron dan bunga biasa khasiatnya berbeda. Jika dikonsumsi sembarangan, kalau sampai terjadi apa-apa, bisakah kamu bertanggung jawab? Benar. Ini saffron asli, bukan bunga biasa. Hei, lihat semua. Stroberi ini manis banget. Ukurannya lebih besar daripada di supermarket. Stroberi liar dari pegunungan. Mana mungkin sebesar dan semanis ini? Pasti ada tambahan sesuatu. Hei kamu. Stroberi ini pasti dicampur sesuatu. Nanti kalau mengandung zat berbahaya, kami bisa keracunan. Dia pasti sudah kabur. Iya. Lihat, stroberi ini juga tak segar, sudah membusuk. Stroberinya saja tak sehat, saffronnya pasti palsu juga. Stroberi ini kupetik di gunung, alami, saffronnya juga. Jangan fitnah ibuku lagi. Kalian orang pegunungan, tak bekerja di gunung. Datang ke kota untuk menipu kami warga kota. Dasar tak tahu diri. Kalian kira uang orang kota semudah itu kalian tipu? Benar. Bukan, lahan desa kami terbatas, jadi kami hanya bisa memetik hasil hutan untuk dijual. Kami tak berniat menipu kalian. Tolong jangan salah paham lagi tentang ibuku. Stroberi itu sudah dicuci kemarin. Tak disimpan baik-baik hingga membusuk. Saffron itu dipetik di kaki gunung. Asli, sungguh. Kulihat mereka. Sepertinya bukan penipu. Mungkinkah barang-barang ini memang asli? Aku bisa bersaksi, ucapan mereka barusan bohong. Zhou Xiangyun. Kau bilang barang-barang ini kalian petik di kaki gunung. Ya. Dengar aku, semuanya. Aku dan dua orang ini berasal dari Desa Lin. Aku bisa menjamin, di Gunung Desa Lin tak ada tanaman obat berharga, apalagi saffron, jadi ini pasti palsu. Zhou Xiangyun, kau sudah menikah ke keluarga Lin kami, pernahkah kau naik ke gunung? Kau tahu hasil alam apa saja di sana? Kalau kau bisa sebut satu saja,
aku akan menuruti kata-katamu. Hei, cepat pergi, jangan ngoceh di sini. Jangan panik dan tergesa-gesa mengusirku. Aku belum pernah mendengar ada kunyit merah tumbuh di desa Lin. Hebat sekali dirimu, bisa memetiknya begitu gampang, tapi jangan gara-gara keserakahanmu. Kau mencoreng nama baik desa Lin kami. Aku cuma menjual hasil hutan kok. Kenapa kau asal menuduhku? Semua, dengarkan aku. Keluarga Li Chunhua tak punya uang, tak punya tanah, hidup mereka murni dari menipu. Gadis kecil ini adalah putri suamiku. Kala itu aku lengah, hingga aku tertipu dan mereka membawanya kabur. Awalnya kukira, mereka akan membesarkannya dengan baik. Tak kusangka sama sekali, mereka malah membesarkannya jadi penipu juga. Jadi, semua jangan percaya pada mereka. Jadi mereka memang sengaja menculik. Sesama warga desa pun sudah maju dan menudingnya pasti benar. Perempuan ini terkenal di desa sebagai perempuan kejam dan pemalas, omongannya sama sekali tak bisa dipercaya. Bagus, ternyata berpura-pura jadi ibu anak penuh kasih. Demi menipu, aku akan menelepon 110 sekarang juga. Ku minta kantor polisi, menangkap kalian semua, dan memasukkan kalian ke penjara. Penjara, penjara, penjara. Penjara, penjara, penjara. Kita semua, ayo jungkirkan lapaknya. Tak boleh kita biarkan dia terus menipu orang. Semua, jangan sentuh lapakku. Kalau kalian berani macam-macam, aku tetap akan menelepon polisi saat ini juga. Ini perampokan. Penipu macammu masih berani telepon polisi. Benar-benar tak tahu malu. Minggir. Hei, kenapa kau begini? Berhenti, segera hentikan, cepat hentikan. Direktur Suang, mereka benar-benar menyia-nyiakan barang berharga, sangat banyak saffron. Semuanya sudah mereka rusak. Kau masih tahu apa itu saffron? Jangan-jangan dia suruhannya. Jangan sembarang bicara. Beliau pakar pengobatan tradisional negara kita, Tabib Chen. Tabib Chen? Yang menyembuhkan penyakit seorang lansia yang telah sakit 10 tahun hanya dengan jarum? Jika dia, Tabib Chen, kalau begitu, bukankah kita baru saja merusak tanaman obat sebaik itu? Terserah kau mau bilang dia siapa. Jangan dengarkan bualannya. Tabib Chen sangat sibuk. Mana sempat datang ke sini? Saffron adalah emas di antara bunga. Sangat langka. Meski bentuknya mirip bunga saffron, dibandingkan bunga saffron, warnanya lebih pekat dan rasanya lebih manis. Karena sukar dipanen dan produksinya amat rendah, maka harganya selalu tinggi. Setengah kilo bisa laku sampai 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Gajiku sebulan cuma 10 juta. Karena kau sudah merusak barang orang, segera bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi? Apa barang ini? Berani menagih uang dariku? Aku. Paman, apa kau baik-baik saja? Paman, Zhou Xiangyun, kau menghasut dan menjebak kami lagi. Tak tahu malu, berani bicara begitu kepada direktur perusahaan Sheng Yuan. Hah? Apa? Direktur nomor 1 di negeri. Direktur, maaf kami terlambat hingga orang-orang ini bersikap tak sopan pada Anda. Tak apa, barusan aku dan Tabib Chen terlalu tergesa-gesa. Kalian nyaris tak sanggup mengejar. Tahukah kalian betapa bernilainya saffron ini? Kalian malah bertindak begini. Direktur, saya tak tahu apa itu saffron. Kalau saya tahu, mana mungkin saya berani melakukan ini. Sekalipun saya bangkrut, saya tak akan mampu menggantinya. Adik, aku mengaku salah. Maafkan aku. Paman, kenapa kau memberinya uang? Diam. Nanti akan kuberi kau pelajaran. Ampuni kami untuk kali ini saja. Paman, apa yang kau lakukan? Hahaha. Bu, jika saffron ini dijual, apa kita akan punya uang untuk mengobati ayah? Bu, saffron ini walau hampir hancur, tetapi stroberi ini masih lumayan. Bagaimana kalau kami beli 20 juta? 10 juta? Tak perlu. Tak usah repot mengurus kami. Menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk beli stroberi ini. Ini cuma stroberi biasa, tak sebanding dengan uang sebanyak itu. Benar, stroberi di supermarket palingan cuma laku beberapa ratus. Iya. 10 juta terlalu mahal. Kalian belum tahu stroberi ini namanya Meirenji. Di negeri Sakura sana sangat laris. Meirenji, pantas saja beda dengan stroberi yang biasa ku makan. Stroberi ini cara menanamnya sangat rumit. Menanam tiap stroberi membutuhkan banyak tenaga serta sumber daya. Tiap tahun cuma bisa panen 500 buah. Seandainya tadi tidak rusak, ini setidaknya bisa laku seharga ini. 200? Bukan, maksudku $10.000 AS. $10.000 AS. Sayang sekali. Bu, stroberi ini seharga 10 juta. Bolehkah
Tentu saja boleh. Tadi mereka bilang stroberi ini disuntik hormon, jadi tak berani beli. Pak, Anda benar-benar paham barang. Jadi, berapapun harganya kami mau menjualnya. Pak, kalau Anda suka nanti akan kami jual semuanya kepada Anda. Anak ini antusias. Anak yang baik. $20 juta? Besar sekali. Masih ada sisa saffron, masih bisa dipakai. Bisakah kau jual ke kami? Masih berguna? Tentu saja. Aku akan mengolahnya sedikit saat pulang, lalu selesai. Ini, ku bayar 10 juta. Direktur Zhuang, saya pamit dulu. Saya harus segera kembali buat mengolah saffron ini. Kamu ini, sudah kuduga. Lihat tanaman obat langsung tergiur. Pergilah, kalian bereskan saffron ini. Nanti antar ke kediaman Tabib Chen. Baik. Terima kasih pengertiannya, Direktur Zhuang. Saya pamit dulu. Pergilah. Bu, aku haus ingin teh. Tunggu sebentar. Airnya habis. Kebetulan aku hendak ke kedai teh. Kalau tak keberatan, ikut saja denganku. Terima kasih, tapi tak perlu. Merepotkan. Tidak apa-apa. Ku dengar pemilik kedai ini ahli teh. Kebetulan kalian bisa mencicipinya untukku. Ibu, ini kali pertama aku minum teh di kedai teh. Ibu juga baru pertama kali datang ke sini. Kalian benar-benar cuma mau satu teko teh. Tak mau kue teh. Tak usah. 1 teko saja sudah cukup. Baiklah, 1 teko teh juga sudah cukup untuk menunjukkan keahlian pembuatnya. Jika memang sebaik yang orang bilang, maka akan kuambil alih toko ini. Cuma 1 teko teh? Selesai minum langsung pergi. Tempat kami ini mahal dan selalu ramai. Silakan. Setelah diminum bisa melepas dahaga. Ibu silakan duluan. Paman, silakan juga. Baik. Bu, teh ini tak seenak buatan ibu. Benarkah? Aduh, kenapa kamu asal bicara? Ini harus disesap beberapa kali baru terasa rasanya. Bu, aku tidak bohong. Memang tak seenak buatan ibu. Kau anak kecil tahu apa? Ini kedai teh terbesar di kota Yun. Mana mungkin kalah enak dari teh buatan ibumu? Kalian datang dari pelosok gunung mana? Wajah kalian tampak tak beruntung. Pantaskah menikmati teh terbaik ini? Meski aku orang desa, aku tetap tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Memang teh ini tak seenak buatan ibu. Aduh, ini kan di tempat orang. Enak atau tidak sama saja. Yang penting melepas dahaga. Kalau kau ingin minum, nanti ibu buatkan yang enak untukmu. Rasanya tak terlalu enak, namun juga tak terlalu buruk. Namun, memang tak sebanding dengan nama kedai teh nomor 1 di kota Yun. Aku mau lihat siapa berani bikin onar di kedaiku. Pak, maaf. Kami akan segera pergi setelah selesai minum. Tadinya ada tamu mau masuk, tapi mereka kabur gara-gara anakmu. Tak akan kubiarkan kalian pergi begitu saja. Anak kecil kan suka asal bicara. Bapak jangan dimasukkan hati. Karena bocah ini dengan yakin bilang teh buatanmu lebih enak dari teh kedai kami. Maka sekarang, buatlah 1 teko. Biar semua orang mencicipi. Kalau rasanya tak enak, kalian bukan cuma harus ganti rugi padaku, tapi juga harus berlutut, lalu bersujud 3 kali. Aduh, aku cuma petani desa, mana bisa bikin teh? Anak ini asal bicara. Nanti pulang akan kuajar dia. Mohon berlapang dada, maafkan kami kali ini. Boleh, tak usah tanding juga. Kalau begitu bayar ganti rugi. Kedai saya ini, pendapatan harian 16 juta. Ganti rugi saja. 16 juta? Ini cuma celetukan anak. Kau minta kami ganti rugi sebanyak ini. Sungguh keterlaluan. Bu, ibu tanding saja dengan mereka. Teh buatan ibu jauh lebih enak dari mereka. Ibu pasti menang. Jen hari ini keras kepala sekali, aneh sekali. Kebetulan kita bisa menyelidiki kemampuan dan tingkah laku penyeduh teh di sini. Pak, bagaimana kalau kami bayar saja? Tidak bisa. Tadi kau bilang teh seduhanku tak seenak yang diseduh ibumu yang kampung itu. Saat aku menyeduh teh untuk atasan, kau masih pakai popok main lumpur. Kenapa begitu galak? Anakku cuma bicara apa adanya saja. Bagus. Karena kau berkata begitu, kita adu skill hari ini. Kalau tidak, aku tak akan bisa tinggal di kota Yun lagi. Baiklah, gimana aturan tandingnya? Kalian pakai daun teh dan perlengkapan yang sama. Tunjukkan kemampuan kalian. Boleh.
Ini. Wah, aneh. Teh yang sama ini kok rasanya teh seduhan orang kampung ini lebih wangi ya? Iya, aku juga merasakannya. Tuh, sudah kubilang kan? Teh buatan ibuku lebih enak kan? Teh itu untuk diminum, bukan cuma dicium. Enak tidaknya baru tahu setelah dicicip. Luar biasa. Apakah teh yang diseduh ahli teh kami lebih lezat? Tak tahu kalau tak dibandingkan, begitu dicoba, mengejutkan. Teh seduhan ahli teh seperti air cucian beras. Sudahlah, sekarang kami boleh pergi kan? Ayo pergi. Tunggu dulu, kedai tehku sedang butuh pegawai. Maukah ibu melamar? Kedai teh di kota tak cocok untukku, tidak bisa. Dari semua kedai teh di negara Sia, sudah ratusan yang kukunjungi. Dari teh yang ibu seduh barusan, keahlian ibu jauh melampaui mereka. Ini kartu namaku. Ibu bisa ke kedai teh Moxiang cari manajer He. Beliau akan menyiapkan posisi ahli teh untuk ibu. Baiklah, akan kupikirkan dulu. Ayah, aku dan Mama sudah kembali setelah menjual barang-barang. Kami juga membelikan ayah kue kesukaanmu. Siapa yang bilang uang ini tidak boleh dibelanjakan sebelumnya? Ini baru beberapa hari berlalu. Kalian sudah berani membeli makanan sebanyak ini di belakang kami. Tidak, ini bukan uang itu. Ini uang yang kudapatkan bersama Mama. Oh, panggilan Mama yang manis itu terdengar mesra sekali. Kau tidak tahu, mamamu sudah lama meninggal. Mamaku belum meninggal. Paman tidak boleh berbicara seperti itu tentang mamaku. Kurang ajar. Jen, kamu baik-baik saja? Paman tertua, mengapa paman merusak barang yang kubawa untuk ayah? Ganti rugi. Zen sudah kembali. Zen, coba kemarilah. Ada apa sebenarnya ini? Mengapa matamu merah? Ayah, paman tertua menumpahkan barang yang kubelikan untuk ayah. Ini yang kamu belikan untuk ayah? Zen, meskipun hancur, ayah tetap suka memakannya. Kue yang dibeli dengan uang 200 juta rupiah tentu saja rasanya sangat enak. Kalian semua terus mengatakan itu demi kebaikan Lu Zen, tapi hasilnya kalian menggunakan uang kuliahnya untuk makan dan minum. Tolong pegang ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hanya kamu yang boleh melakukannya. Tapi aku sama sekali tidak boleh bicara. Kamu menindas putriku dan aku tidak boleh membalasnya. Bagus. Dasar orang sakit berani-beraninya memukul kakak laki-lakimu. Lihat bagaimana mama akan menghajarmu. Kau masih ingat kalau kau adalah kakakku. Dan mama kita hatinya sudah sangat berat sebelah. Sampai ke Samudra Pasifik. Aku peduli dengan pendapatnya. Kau berani mengganggu putriku. Aku akan melawanmu mati-matian. Hei, Cubin, tunggu. Jika kau memukulnya seperti itu, dia pasti akan cacat. Kau mau membunuhku? Kau mau nyawa dibayar nyawa? Aku menukar separuh nyawaku untuk satu nyawamu, itu setimpal. Bagus, jika kau berani, tunggu sampai mama pulang. Pukul aku sampai mati dengan sekop di depannya. Biarkan dia lihat bagaimana adikmu yang sakit-sakitan ini mengganggu kakaknya. Coba lakukan. Dasar anak mama. Bahkan jika mama ada di sini, aku tetap akan membunuhmu. Hei. Cubin. Ayah, jangan berkelahi lagi. Jangan marah ya. Dasar kau yang sakit-sakitan. Kau tidak bisa memukulku kan? Tidak bisa memukulku. Aku pergi. Sun, Bos Sun, kenapa kau datang? Kau sangat berani. Berani-beraninya menyuruhku datang kemari mencarimu. Mana 600 juta rupiah yang kau pinjam dari kasino kami? Bos Sun, uang aku sedang menipis. 2 hari lagi, aku akan berikan uangnya kepada kamu. 2 hari lagi? Kata-kata ini sudah berapa kali kau katakan pada anak buahku? Kapan kau tepati janjimu? Aku jamin 3 hari lagi. Aku akan berikan uangnya kepada kamu. Jika aku tidak bisa memberikannya, kamu boleh potong tangan aku. Bukankah ini Chunhua? Lama tidak bertemu. Memangnya kita akrab? Tidak masalah. Yang penting aku akrab denganmu. Bagaimana? Tidak bersamaku, bersama orang sakit-sakitan ini. Menyesal kan? Menyesal kepalamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Setelah sekian lama tidak bertemu,
Kecantikanmu tidak berkurang. Masih begitu menggoda. Hehehe. Apa yang kau lakukan? Chunhua adalah istriku. Kenapa? Dia istrimu. Lalu kenapa? Dia juga bisa menjadi istriku. Kau tidak tahu malu. Chubin, kita tidak perlu berurusan dengan orang seperti dia. Kita pulang saja. Ayo. Kucing liar. Jadi bos suka yang seperti ini ya? Perlu kubantu? Nyah. Tapi ku dengar belum lama ini Lee Chunhua mendapat 200 juta. Kalau kau tidak punya uang, kau bisa minta bantuan darinya. Lagi pula kalian kan keluarga. Tidak. Perempuan ini sangat galak. Kalau dia tahu aku mengambil uangnya, dia pasti akan menghabisiku. Aku tidak peduli. Kuberikan waktu 3 hari. Kalau tidak bawa uangnya, kuhabisi kau. Ayah, ini uang yang ibu dan aku hasilkan hari ini. Hebat kan? Wah, banyak sekali ya. Luar biasa. Putriku memang yang terbaik. Chubin, Zen sudah bilang, uang ini semua untukmu. Nanti setelah dia besar, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Membelimu kue-kue lezat, menyembuhkan penyakitmu. Benar kan, Zen? Iya. Zen, apa kamu benar-benar berpikir begitu? Baiklah, kalau begitu ayah akan menunggumu dewasa. Sudahlah, Zen. Cepat cuci muka dan tidur. Baik. Cepat sana. Chunhua, jangan galak begitu. Kamu galak padaku tidak apa-apa. Zen tetap lembut. Kenapa? Sudah dapat anak, lupa istri? Ah, tidak. Lihat apa yang kamu katakan. Di mataku, kamu selalu yang pertama. Aku hanya menghela nafas. Sejak Zen datang ke rumah kita, hari-hari kita semakin baik. Dan juga tubuhku ini. Lihat aku hari ini. Bertengkar dengan Chunan. Aku tidak terengah-engah atau batuk. Kurasa semua ini adalah jasa Zen. Jadi kupikir beberapa hari lagi aku akan mencari pekerjaan. Jangan begitu. Tunggu sampai tubuhmu benar-benar pulih dulu. Kita sekarang punya uang. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, hari ini ada pemilik usaha yang tertarik dengan keahlianku. Dia juga merekomendasikanku untuk pergi ke kota, ke kedai teh itu untuk menjadi ahli teh. Benarkah? Istriku, kurasa menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jadi kita akan pergi ke kota nanti. Aduh, ini masih bisa dibicarakan. Sebenarnya pergi atau tidak masalah. Intinya tetap harus menunggu tubuhmu benar-benar pulih. Semua karena kalian. Suamiku ditangkap. Sekarang rumah ini hanya tersisa aku sendirian. Hari-hariku sulit. Kalian juga jangan harap hidup enak. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Aku akan pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar. Nanti ibu bisa memasak. Zen, cepat ikut Bibi. Aku melihat ibumu kembali. Di mana ibuku? Cepat ikut aku. Ibumu bilang setengah jam lagi dia akan kembali. Baik. Dari pagi sampai sekarang Zen kok belum pulang juga ya? Kamu makan dulu saja di rumah, aku mau keluar cari dia. Baiklah, aku sisakan makanannya untuk kalian ya. Iya, baik. Zen. Chubin, Zen hilang. Tante, katanya tante mau ajak aku cari ibu, kok malah kesini? Siapa bilang aku mau ajak kamu cari ibumu? Aku mau kamu mati. Ah? Tante, tolong aku, tante. Jangan pergi, tolong. Ada orang tidak, tolong aku. Masih berharap aku tolong kamu? Mati saja sana. Di sini tidak hanya sepi, tapi juga banyak binatang buas. Aku lihat Lee Chunhua itu. Bagaimana bisa menemukanmu? Kamu di sini 3 hari 3 malam. Kurasa kamu pasti sudah mati. Zen. Apa kalian lihat Zen lewat sini? Zen, bayangannya saja tidak ada. Zen menghilang. Tolong bantu aku mencarinya. Di desa kecil kita ini, masih bisa kehilangan orang ya? Mungkin dia pergi berkencan dengan pemuda mana dan tidak memberitahumu. Kamu? Siapa yang sekaya kamu? Perusahaan Siulin memberi banyak uang kepada kalian. Di sawah maupun di ladang. Kamu tidak perlu bekerja. Kami setiap hari sibuk sekali. Kamu sendiri tidak menjaga anakmu dengan baik. Mana kami sempat membantumu mencarinya? Aduh, aku tidak percaya orang sebesar ini bisa hilang. Jangan-jangan kau yang mengambil uangnya, lalu tidak mau mengurus anak itu.
merencanakan untuk menjualnya. Dasar kau keparat. Siapa yang sepertimu? Berarti begitu hitam. Kenapa? Apa aku benar? Sampai kau marah seperti ini. Zhou Xiangyun, kau. Kenapa? Sudahlah, aku tidak mau buang-buang waktu denganmu. Lebih baik aku mencarinya sendiri. Junhua, Bagaimana Cubin? Apa Zenzen sudah ditemukan? sudah mencari sepanjang pagi, tapi tetap tidak menemukannya. Ada apa ini? Sudah mencari sepanjang pagi tapi belum ketemu juga? Mereka hanya berpura-pura berakting untuk kita. Menurutku, Zenzen kemungkinan besar sudah dijual. Dulu Zenzen itu anak perempuan yang begitu penurut. Saat di sisiku, tidak ada masalah apapun. Kenapa baru beberapa hari di keluarga Chu dia sudah menghilang? Zenzen hilang. Tadi pagi aku masih melihat Zhou Xiangyun membawanya ke gunung yang sepi. Kau bicara apa? Aku tidak membawanya ke gunung. Zhou Xiangyun, katakan, apa kau yang membawa Zenzen pergi? Omong kosong, mana ada? Sebelumnya kau mau menikahkan Zenzen. Sekarang dia lenyap, pasti kau yang membawanya. Xiangyun, cepat bilang. Ya, dia itu gadis. Kalau sampai apa-apa, kita yang repot. Aduh, aku nggak tahu. Jangan halangi aku. Aku mau pulang makan. Jelaskan. Kalau kau tidak bicara, kau bakal menyesal. Cepat bilang. Gila. Lepaskan. Zhou Xiangyun, lebih baik kau jujur. Kalau tidak, kau yang tanggung akibatnya. Bicara. Cepat bilang. Baik-baik. Dia ada di gunung. Ikuti aku. Zenzen. Zenzen. Zenzen, Zenzen. kita sudah mencari lama, bayangannya saja tak kelihatan. Kau tidak berbohong kan? Zenzen benar-benar ada di sini. Perempuan ini sungguh keji sekali. Kenapa membiarkan gadis ke gunung terpencil yang seberbahaya ini? Orang dewasa saja enggan datang. Kalau terjadi apa-apa, bisakah kau tanggung jawab? Zhou Xiangyun, kau keterlaluan. Bukankah ini mencelakakan orang? Terserah mau percaya atau tidak. Junhua, jangan terlalu sedih. Besok pagi aku akan lapor polisi, biar mereka yang menanganinya. Tidak boleh. Zenzen itu gadis. Tak boleh bermalam di sini. Aku harus menemukannya. Tidak boleh. Aku juga tak bisa membiarkanmu sendirian di sini. Kenapa tidak boleh? Zenzen itu putriku. Dia pasti ketakutan sendirian. Aku juga ayah Zenzen. Kalau mau mencari, biar aku saja yang pergi. Selarut ini belum pulang. Gadis pembawa sial itu pasti ada masalah. Bukan urusanku. Kalau dia tidak kembali, uangnya jadi milikku. Cubin, aku dengar sebelumnya. Di gunung ini pada malam hari, ada macan tutul dan harimau berkeliaran. Aku juga pernah mendengar, ada orang yang diseret oleh macan tutul dan harimau. Sebagai kepala desa, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini sendirian. Itu juga. Tidak bisa. Zenzen mungkin dalam bahaya. Cubin, kamu tidak boleh kenapa-napa lagi. Zenzen anak yang beruntung. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Kalian tunggu di pintu masuk. Zenzen pasti akan ketakutan saat keluar. Aku dan Cubin akan mencarinya lagi. Junhua, aku laki-laki. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku saja. Kamu dan kepala desa, kalian tunggu di pintu masuk. Tidak bisa. Tubuhmu belum pulih. Gunung ini berbahaya. Biar aku saja yang pergi. Biar aku yang mencarinya, jika aku tidak kembali. Bawa Zenzen ke kota dan hiduplah dengan baik. Ayah, Ibu? Zenzen. Zenzen? Zenzen. 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 Zenzen, kamu pergi kemana? Kamu membuat ibu khawatir setengah mati. Ibu, sebenarnya aku sangat merindukan ibu. Bibi Zhou pagi-pagi sekali bilang kalau ibuku sudah kembali. Karena senang, aku datang ke sini. Setelah itu, Bibi Zhou mendorongku ke lubang jebakan. Anak bodoh, bagaimana mungkin ibumu ada di sini? Sudahlah, sudahlah. Zenzen sudah kembali kan? Zenzen, lapar. Ayo, ayah antar kamu pulang makan. Baik. Itu, Zenzen, aku dengar di hutan ini lubang jebakannya belasan meter. Bagaimana kamu bisa naik? Dan, ada sesuatu di dalam lubang itu kan? Awalnya tidak melihat apa-apa. Lalu aku meraba sebuah tulang dan seekor ular. Saat aku paling takut, entah dari mana terbang masuk sebuah pedang, menancap di tubuh ular itu. Aku naik melalui pedang ini. Ada pedang juga. Ayah, Ibu, pedang inilah yang menyelamatkan aku. Ah, ini pedang dewa. Jatuh ke dalam lubang masih ada pedang yang menyelamatkannya. Keberuntungan gadis kecil ini sangat bagus. Pedang ini bisa dijual berapa ya, Zenzen? Biar kakak lihat pedangmu. Kalau mau lihat, gali sendiri. Aku mau bawa pulang putriku. Ibu, maafkan aku membuatmu khawatir. Tidak apa-apa. Untuk apa keluarga membicarakan ini? Kedepannya ibu akan melindungimu, siapapun yang berani mengganggumu, ibu akan menghabisinya. Benar. Hari ini terima kasih semuanya. Ayo kita cepat pulang.
Ayo. Ternyata di sini Sedang apa kamu? aku ingin mengambil barangku. Mana ada barangmu di kamarku? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau berniat mencuri uangku. Bukankah kita sudah pisah rumah? Uang ini belum dibagi. Mengapa aku tak boleh mengambil setengahnya? Mengambil uang ini sama saja dengan mencuri. Cepat kembalikan uang itu. Jika tidak, aku akan bertindak kasar. Aku takkan mengembalikannya. Kalau kau berani merebutnya, akan kubakar semua. Aduh, Cubin, sekarang laporkan ke polisi. Sekalian panggil kepala desa. baik. Dasar perempuan licik. Berani juga lapor polisi ya? Kita satu keluarga. Kalau aku di penjara, nama baik menantumu dari keluarga Chu juga akan tercemar. Kuperingatkan, aku bukan pengecut. Uang ini, bagaimanapun akan kuambil setengahnya. Keluar kau. Biar satu kampung melihat bagaimana caramu membagi uang itu. Tidak mau, tidak mau. Ayo. Aku tidak mau. Tunan, kau itu seorang sarjana, bukannya bekerja dengan benar, malah mencuri uang keluarga. Aku tidak mencuri. Bukankah kita sudah pisah rumah? Uang ini juga milik bersama. Aku masuk ke kamarnya untuk mengambil bagianku sendiri. Mana bisa disebut mencuri. Selain itu, mereka ada uang untuk belanja macam-macam. Sementara aku, ibuku, istriku, dan anakku beberapa hari belakangan tak punya uang untuk beli daging. Li Chunhua, kau sungguh pelit. Bu Zeng masih tinggal dengan Chunan. Kakak iparmu juga sudah punya anak, kenapa tidak kau beri uang? Sejak dia menikah dan pindah ke desa kami, dia amat kikir. Bagi uang. Uang apa yang mau dibagi? Di sini tertulis jelas perusahaan Siulin. Kalau uang ini dibagi, uang sekolah Zen dari mana? Meski amplop ini dari perusahaan Siulin, namun uang di dalamnya adalah milik keluarga Chu. Sebelumnya, kita telah membagi rumah dan tanah, tapi belum membagi uangnya. Hari ini kita harus membagi seluruh sisa uang itu. Baiklah, mau dibagi kan? Kalau begitu, mari kita hitung jelas. Berapa rupiah yang harus diberikan padamu? Hitung saja, cepat, semua jelas. Sejak sebelum kamu menikah hingga ke kota, totalnya kamu bekerja 1,5 tahun. Gajimu 8 juta per bulan, totalnya 144 juta. Ya, betul. Mas kawinmu 400 juta, biaya resepsi 8 juta, totalnya 408 juta. Memangnya menikah tak butuh mas kawin? Mengapa dihitung begini? Cincin emas pernikahanmu, kalung emas, perabotan, semuanya harus baru. Dari mana kau dapat semua itu? Semua itu berasal dari mas kawinku yang kuserahkan padamu. Ini. Kukira setelah menikah, kau akan giat bekerja untuk mengembalikan uang itu, tapi rupanya kau justru makin malas. Pekerjaan rumah tak kau kerjakan pun tak apa-apa. Setiap bulan cuma memberiku 600.000 untuk biaya rumah tangga, aku masih perlu menambah 1 juta. Ini sudah 5 tahun berlalu. Mas kawinku nyaris ludes. Coba hitung, berapa banyak aku harus memberimu uang. Namun, 2 hari yang lalu kalian menarik 200 juta dari perusahaan Siulin untuk Zen. Kalian bersenang-senang di luar sana. Apa kalian tak pernah terpikir untuk memberi aku dan ibuku sedikit bagian? Tak perihkah hati nurani kalian? Apa maksudmu bersenang-senang memakai uang itu? Aku jelas-jelas turun ke jalan dengan Zen untuk berjualan. Apa yang kau maksud bersenang-senang? Kuberitahu kau tak boleh menyentuh uang Zen. Aku dan Cubin pun takkan pernah menyentuhnya. Apa, Chunan? Kau ada maksud jahat terhadap uang Zen? Kepala desa, kau sudah mencuri begitu banyak uang. Kalau sampai dilaporkan ke polisi, apa yang akan dilakukan polisi? Dulu ada pencuri 120 juta. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun. Hitung sendiri. Waduh, adik ipar. Tolong jangan lapor polisi. Kalau kau lapor polisi, aku takkan pernah bisa keluar. Maafkan aku kali ini saja. Aku berjanji, aku takkan pernah lagi berniat buruk terhadap uang ini. Maafkan aku. Memberimu 1 peluang. Memberimu berapa banyak peluang? Apa kau akan berubah? Tanpa diberi sedikit pelajaran, kau takkan tahu sopan santun. Bu. Nak? Anak baik, bangunlah, tidak apa-apa. Chunan, sudah tahu kesalahannya. Haruskah kau memaksanya sampai mati? Bu, tolong bantu aku memohon kepada adik ipar. Aku tidak mau masuk penjara. Ku dengar di dalam sana macam-macam orang ada. Aku akan disiksa sampai mati oleh mereka. Nak, tenanglah. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu masuk ke sana. Menantu kedua, kita semua keluarga. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Haruskah membuat semuanya jadi canggung begini? Kau tidak malu. Aku saja malu. Bu, ibu belum memahami masalah ini dengan jelas, kenapa langsung menyalahkan istriku? Apalagi yang perlu kupahami? Chunan,
Kasihan melihat aku dan istrinya tidak punya daging untuk dimakan. Makanya dia hilaf sesaat. Sekarang uangnya sudah diberikan. Chunan juga sudah bersujud dan meminta maaf kepada kalian. Kau masih mau memperpanjang masalah ini? Ibu tanya sendiri padanya, dia mencuri uang sebanyak itu apakah untuk kalian? Jangan bicara yang tidak berguna denganku. Chunan, tidak salah. Setelah gadis kecil ini datang, kalian selalu mencari-cari kesalahannya. Malah mau mengirimnya ke penjara. Chunan, punya saudara seperti kalian benar-benar sial 8 turunan. Baiklah, karena tidak bisa dibicarakan baik-baik, pembagian harta juga tidak jelas. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan ibu anak dan saudara. Bas? Chubin, jangan buang-buang kata dengan mereka. Ayah. Chubin, pikirkan baik-baik masalah ini. Baik, baik. Putus saja. Kalian memperlakukan Chunan seperti ini. Aku anggap tidak pernah melahirkan anak sepertimu. Chunan, ayo kita pulang. Ayo. Bu, aku lapar. Iya, ibu ambilkan ya. Aduh, Lee Chunhua, ini benar-benar keterlaluan. Tidak meninggalkan apapun untuk kita. Sudahlah, aku cari makan di luar saja. Kak Ipar, kenapa kau datang? Adik iparmu yang jahat itu membuatku sengsara begini. Apa kau tidak ingin balas dendam? Kau punya cara apa? Jangan. Takut apa? Kalau dosisnya dikontrol, tidak akan mati. Setelah mereka masuk rumah sakit, 200 juta dan seluruh keluarga Chu semuanya akan menjadi milikmu. Ibu? Zhen, ada apa? Perutku sakit. Kenapa kepalamu panas sekali? Suruh dia bawa becak, antar kita ke rumah sakit. Chubin, ada apa denganmu? Chubin? Zhen? Pak Kepala Desa, lihat, aku tidak tahu kenapa mereka pingsan. Aku tidak bisa membangunkan mereka. Cepat lihat. Aduh, wajah mereka terlihat buruk, sepertinya keracunan. Ayo, panggil orang, cepat. Pergilah semua. Setelah semua pergi, keluarga Chu akan menjadi milikku sendiri. Nak, rumah kita kebakaran, Nak. Jangan ke sana, Nak. Tapi uang 200 juta. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Nak, kalau uang hilang, kita masih bisa cari lagi. Kalau nyawa hilang, semuanya hilang, Nak. Aduh. Kenapa tidak ada yang datang membantu? Mereka semua pergi ke rumah sakit. Mereka tidak akan datang. Rumahku. Pergi ke rumah sakit? Kenapa? Adikmu ada di sana. Mereka belum keluar. Mereka sudah dibawa kepala desa ke rumah sakit sejak tadi. Kalau saja aku tidak mendengarkan saran Zhou Xiangyun, mungkin mereka akan datang membantu memadamkan api. Ini semua salahku. Nah, apa katamu? Salahmu bagaimana? Aduh, di desa ini hari ini kenapa banyak kejadian aneh ya? Di selatan baru saja ada yang meninggal. Lalu sekarang di sini kebakaran. Meninggal? Siapa yang meninggal? Zhou Xiangyun. Siapa lagi kalau bukan dia? Sepertinya dia minum di Chlorpos. Mungkin karena suaminya di penjara. Dia tidak sanggup hidup sendiri. Dia mendapat balasannya. Cepat bantu padamkan api. Bukannya kami tidak mau bergerak, ini sudah kekeringan selama sebulan lebih, tidak ada air. Bukan aku, tapi Zhou Xiangyun yang meracuni mereka. Chunan, apa katamu? Meracuni apa? Pagi-pagi sekali tadi, Pak Kades membawa Lee Chunhua sekeluarga ke rumah sakit kota. Katanya keracunan. Ternyata, putra sulungmu bersekongkol dengan Zhou Xiangyun untuk mencelakai adiknya. Keluarga kalian ini. Aduh. Aku ingin menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Aku salah, Bu. Aku salah. Aku biasanya hanya tahu. Kamu itu suka bersenang-senang. Tidak menyangka hatimu begitu keras. Bahkan adikmu sendiri berani kau celakai. Aku tidak sengaja. Aku tidak akan berani lagi. Jika sesuatu terjadi pada adikmu sekeluarga, jika terjadi sesuatu yang buruk, kamu segera pergi ke polisi untuk menyerahkan diri. Aduh, adik ipar, akhirnya kamu sadar. Chubin dan Zhen bagaimana? Mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Untungnya lambung mereka segera dicuci. Mereka semua baik-baik saja. Chubin dan Zhen, syukurlah kalian baik-baik saja. Pak Kades, gawat. Rumahnya terbakar. Chunhua, ada yang harus kukatakan. Rumahmu kebakaran. Apa? Ibu, kita tidak punya rumah lagi. Bagaimana ini? Mungkin Tuhan ingin kita pergi ke kota. Rumah ini juga sudah hancur. Kita benar-benar tidak punya jalan keluar lagi.
Mungkin hanya dengan pergi ke kota kita baru bisa bertahan hidup. Hei Chunhua, waktu itu kau dan Zen pergi ke kota untuk menjual hasil bumi. Bukankah bertemu Bos Zhuang dan dia merekomendasikan tempat bekerja? Bagaimana kalau kita coba ke sana? Kebetulan aku juga bisa mencari pekerjaan di kota. Tapi penyakitmu keracunan ini memperparah penyakitmu. Kita sebaiknya pergi ke kota dulu dan menetap. Tidak apa-apa. Zen, bagaimana kalau kita semua tinggal di kota nanti? Bagaimana? Baiklah, aku suka kota. Menantu kedua, Chunan yang telah menyakiti kalian. Ibu minta maaf atas namanya. Jika dia yang berbuat salah, kenapa kau yang minta maaf? Di hatimu, apakah kami lebih rendah dari Chunan? Adik ipar, kau harus baik-baik di kota. Aku tahu. Chubin, ibu akan merindukanmu. Berhenti, ada orang di depan. Nenek. Anak ini berani sekali ya, kamu berani menolongnya. Iya, bagaimana kalau dia memerasmu? Nenek pingsan, aku menolong nenek, kenapa dia mau memerasku? Orang tua itu bangun. Kalau dia bilang kamu yang menabraknya, kamu tidak bisa membela diri. Bagaimanapun juga, kita harus menolongnya dulu. Ini, tidak bisa membiarkan orang terbaring di tanah. Ayo, tolong aku, kita bawa dia ke rumah sakit. Terserah kamu mau ikut campur, kami tidak mau. Ke rumah sakit, kurasa lebih baik dibangunkan saja. Ke rumah sakit harus bayar, nenek ini tidak tahu apakah dia membawa uang atau tidak. Kalau kita yang bayar, kita sendiri juga kesulitan. Kamu keterlaluan. Melampiaskan amarah pada orang tua. Bu, jangan dicubit, nenek bangun. Bangun. Benar-benar bangun. Setelah makan permen, tidak sakit lagi. Dengan begini, nenek tidak akan menyalahkan ibu karena memukulnya. Kenapa aku terbaring di sini? Nenek, tadi nenek pingsan. Ibu aku yang menyelamatkan nenek. Terima kasih, para dermawan. Sakit kepala kambuh lagi. Untung ada kalian. Kalau tidak, entah sampai kapan aku terbaring di sini. Kenapa wajahku sakit sekali? Kalau ibu tidak ada urusan lagi, kami permisi dulu. Para dermawan, kalian ini masuk kota untuk mencari kerabat atau? Rumah kami terbakar. Sekarang benar-benar tidak ada cara lain. Juga tidak ada tempat tinggal. Jadi hanya bisa pergi ke kota untuk mencari tempat. Kalian sekarang sudah menemukan tempat tinggal? Ini baru saja sampai di kota. Belum menemukannya. Kebetulan aku sekarang memiliki sebuah villa kosong, tepat di sebelah rumah aku. Kalian bisa datang dan melihatnya. Jika cocok, kalian bisa pindah masuk. Tidak, ini tidak boleh. Kami menyelamatkan ibu hanya hal kecil saja. Melihat gadis kecil ini membuat aku teringat putriku. 25 tahun lalu, putriku seusianya. Hanya saja saat itu terjadi perubahan di rumah. Dia diculik oleh pedagang manusia. Lalu, apakah ibu menemukannya kemudian? Suamiku juga telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku sendirian. Anak ini dan putriku 25 tahun yang lalu sangat mirip. Jika kalian menjadi tetanggaku, biarkan aku sering melihatnya. Itu akan menyenangkan. Bu, nenek sudah bilang begitu. Bagaimana kalau kita pergi saja? Hahaha. Pergi. Bos Sun, aku tidak punya uang. Aduh. Bos besar Sun, kumohon berbaik hatilah. Jangan pukul anakku. Berapa banyak utangnya padamu? Aku akan membayarnya. Bayar aku 600 juta. Kalian mampu membayarnya? Apa? 600 juta? Karena kalian tidak mampu membayarnya, aku juga tidak akan memaksa kalian. Ku dengar, kalian punya 30 musawah, 10 bidang tanah. Serahkan saja padaku. Tidak bisa. Sawah adalah sumber kehidupan kami orang desa. Tidak bisa diberikan. Dasar wanita tua, berani bicara seperti itu padaku. Pukul dia. Lalu, apa maumu? Sederhana saja, kalian pergi dari sini. Serahkan rumah itu padaku. Jangan pernah menginjakkan kaki di Desa Lin lagi. Bos Sun, tidak bisa. Desa Lin adalah rumahku dan ibuku. Aku tidak ingin meninggalkan Desa Lin. Tidak ingin meninggalkan Desa Lin. Berani-beraninya berutang padaku. Pergi. Nak,
Rumahku. Ayah ibu ini sangat indah, seperti memasuki dunia dongeng. Terlihat jelas, saat masih muda, dia pasti orang yang luar biasa. Makanya bisa memiliki rumah yang begitu indah. Sekarang kita punya tempat tinggal, udah teratasi. Zen, ibu besok akan melamar pekerjaan di kedai teh, membelikanmu makanan enak, dan membelikan obat untuk ayahmu. Kau ahli teh yang direkomendasikan bos besar. Bos besar? Belum tahu siapa bos besar itu. Tak kenal maka tak sayang. Karena sudah datang ke toko ini, besok. Kau yang akan melayani direktur dan nyonya direktur badan penanaman modal. Aku baru hari pertama bekerja, aku tidak bisa. Tidak usah rendah hati. Aku percaya padamu. Bu, aku bantu ibu membawa beberapa barang dulu. Aku akan pergi bersama Zen. Kak Fang, bukankah biasanya kau yang melayani tamu penting, bos? Kenapa kali ini membiarkan sekelompok orang udik datang? Masih bertanya kenapa? Orang dalam lah. Takutnya wanita itu hari ini pamer keahlian di depan direktur dan nyonya direktur, besok berubah menjadi supervisor kita. Lalu, masih adakah hari-hari yang baik? Takut apa? Aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Kami datang untuk melihatmu, apakah ada yang perlu dibantu? Tidak usah, terima kasih. Li Chunhua, apakah semuanya sudah siap? Tamu akan segera datang. Cepatlah ke sana. Bu, aku akan membantumu mencuci teko. Baiklah. Zen. Kenapa kau ceroboh sekali? Tekonya sampai pecah. Bu, aku tidak sengaja. Air di teko ini bermasalah. Air ini tidak manis, baunya menyengat. Air ini adalah air pegunungan yang suamiku ambil dari jarak belasan kilometer. Tidak mungkin mewarnai tangan putriku. Zen, cepat cuci tanganmu. Baik. Untung Zen menumpahkannya. Ada yang salah dengan air di teko ini. Ada serbuk pipi di dalamnya. Bagaimana mungkin kedai teh Fang sudah belasan tahun tidak pernah terjadi hal seperti ini? Baru setelah kalian datang. Oh, aku tahu. Kalian orang udik ini yang tidak sengaja membawanya, kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa aku membawanya? Kak Fang, kurasa dia benar. Siapa yang akan membawa serbuk pipi, lalu tanpa sengaja memasukkannya ke dalam teko? Kecuali mereka sengaja. Pantas saja kami tidak diizinkan membantu. Ternyata agar mudah menaruh racun. Kalian salah menuduhku. Bos, serbuk pipi ini bukan aku yang bawa masuk. Lagi pula, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Bagaimana mungkin aku menghancurkan hidup aku sendiri? Bagaimana kalau kamu dikirim dari kedai teh lain? Merusak reputasi kedai teh kami. Itulah tujuanmu. Jadi kamu. Tidak ada yang bilang ini pasti serbuk pipi. Mungkin tekonya berkarat. Ganti saja, kan? Kamu bersiap-siap. Sebentar lagi, layani tamu. Sisanya nanti kita bicarakan lagi. Keluargamu ada di area istirahat. Yang lain keluar untuk melayani tamu. Jangan berdiri di sini. Kamu awasi mereka. Pasti aku awasi. Direktur dan nyonya direktur. Tehnya sudah siap. Silakan. Ini Longjing sebelum King Ming. Silakan direktur dan nyonya direktur nikmati. Wanginya teh ini. Teh ini. Kenapa? Aroma teh ini seperti musim semi yang tepat waktu. Secangkir Longjing memabukkan. Ketulusan seorang pengrajin menyatu dalam daun teh ini. Setiap tegukan adalah puisi alam. Beri hadiah. Direktur, nyonya direktur, jangan. Menyeduh teh hanyalah tugasku. Terimalah. Direktur dan nyonya direktur senang. Jika kau ingin membalas budi mereka, lain kali tunjukkan bakatmu.
begitu aku doakan direktur dan nyonya direktur langgeng selamanya penuh cinta dan bahagia. Dengan dia sebagai daya tarik utama, aku akan sering datang ke kedai teh Moxiang kalian. Melayani direktur dan nyonya direktur adalah suatu kehormatan bagi kedai teh Moxiang kami. Bos, pelayanan hari ini memang sudah tugasku. Uang ini tidak bisa aku terima. Terimalah. Anggap saja sebagai bonus hari ini. Nanti aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus. Ayo. Ketua Zuang, Ketua Zuang, kenapa kamu di sini? Ketua Zuang, pemilik sebenarnya dari kedai teh Moxiang ini. Beliau juga jenius bisnis kami. Ternyata kamu pemilik tempat ini. Setelah Bapak pesan, aku langsung mengawasi mereka. Begitu kalian keluar, Fang Jin langsung menyelinap keluar dan ingin membuang ini ke tempat sampah besar di belakang. Tapi aku memergokinya. Apalagi yang ingin kau katakan? Bos, aku salah. Aku hanya hilaf sesaat. Kumohon maafkan aku kali ini. Memaafkan kalau saja anak itu tadi tidak menumpahkan teko tehnya. Teh beracunmu itu sudah diminum oleh direktur dan nyonya direktur. Aku hanya hilaf sesaat. Aku hanya ingin memberi Lee Chun Hua sedikit pelajaran. Lagi pula, aku hanya menambahkan sedikit. Tidak akan sampai merenggut nyawa. Kau pikir dengan sedikit racunmu itu, yang hancur hanya Lee Chun Hua. Kau menghancurkan reputasi kedai teh Moxiang kita. Kau menghancurkan masa depan perusahaan Sheng Yuan di kota Huai'an. Panggil polisi. Jangan lapor polisi, Pak Bos. Jangan lapor polisi. Kalau lapor polisi, aku hancur. Ketua Zuang, kumohon jangan lapor polisi. Aku harus menghidupi keluarga aku dengan gaji ini. Suami aku lumpuh, dan putri aku masih SD. Kalau aku masuk penjara, bagaimana nasib mereka, Direktur Zuang? Kak, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak seharusnya iri padamu. Aku tidak seharusnya menyakitimu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Pak Bos, dia mungkin juga hilaf sesaat. Meskipun dia meracuni, tapi tidak berhasil. Bagaimana kalau kau maafkan dia sekali ini? Aku yakin setelah kejadian ini, dia tidak akan berani macam-macam lagi. Ya, aku tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Hari ini aku akan memberi Lee Chun Hua muka dan melepaskanmu. Selanjutnya ikuti Lee Chun Hua dan bekerja dengan baik. Jika kau punya niat buruk lagi, aku tidak akan mengampunimu. Begitu juga dengan kalian semua. Lee Chun Hua, kedai teh Moxiang selanjutnya kuserahkan padamu. Baik. Ketua Zuang, terima kasih telah mengantar kami. Maaf merepotkan. Ketua Zuang, kalau tidak merepotkan, silakan masuk dan minum teh. Baik, boleh. Silakan masuk, silakan masuk. Sewa apartemen ini tidak murah. Kelihatannya kau hidup dengan baik. Lumayan, lumayan. Paman, silakan minum teh. Zen, di mana kau membeli set teko ini? Bukan beli, tapi dibuat oleh ayah. Set teko bambu ini halus dan indah, sangat unik. Cubin, aku tidak menyangka kau memiliki keahlian seperti ini. Siapakah gurumu? Jangan ditertawakan, aku tidak punya guru. Ini dulu, saat aku sakit di rumah selama beberapa tahun. Aku pelajari sendiri. Jika kamu menyukainya, nanti aku akan buatkan yang baru dan mengirimkannya kepada kamu. Yang kusuka bukan set teko ini, tapi keahlianmu. Sekarang pengrajin tangan tradisional seperti ini sudah sangat langka. Aku punya sebuah museum warisan budaya tak benda, dan aku selalu ingin menemukan pengrajin tradisional seperti kamu. Tidak disangka, hari ini aku bertemu dengan kamu di sini. Kalian berdua suami istri sungguh harta karun aku. Tuan Zuang, apakah maksud kamu ingin aku bekerja di tempat kamu? Ya, besok bisa langsung datang. Aku akan secara khusus mengatur sebuah kantor untuk kamu. Gajinya 20 juta sebulan. Mau atau tidak? 20 juta? Tuan Zuang, ini terlalu banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Ini yang pantas didapatkan pengrajin tradisional. Zen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Dalam waktu sesingkat ini, kamu telah menemukan 2 orang hebat untukku. Paman, sebenarnya aku masih punya hadiah misterius untuk diberikan. Misterius? Apa itu?
Pedang ini kokoh dan tajam. Malam hari juga mengeluarkan cahaya perak. Orang-orang di sini bilang ini barang antik. Sayang sekali kalau di aku. Lebih baik untuk paman saja. Ini. Kamu mau memberikannya padaku? Iya. Terima kasih, paman membantu kami memberi pelajaran pada orang jahat. Dan juga mencarikan pekerjaan untuk ayah dan ibu. Tidak, ini terlalu berharga. Membantu orang tuamu mencari pekerjaan sudah untung bagiku. Bagaimana bisa aku menerima hadiah yang begitu berharga? Ketua Zuang, ini juga ketulusan hati Zenzen, terimalah. Lagi pula pedang ini dia temukan. Kalau Bapak tidak menerimanya, dia akan marah. Kau bilang pedang ini ditemukan Zenzen? Pedang ini adalah harta karun dinasti Song, bernilai puluhan miliar. Bisa membuat seluruh keluargamu hidup berkecukupan seumur hidup. Begini saja, aku akan meletakkan pedang ini di tokoku sebagai jimat. Jika ada yang menginginkannya, aku akan segera menjualnya. Terima kasih, paman. Nanti aku akan membelikan ayah dan ibu banyak rumah baru seperti ini. Zenzen, untuk apa membeli begitu banyak rumah? Aku dan ayahmu hanya punya 2 badan, mana bisa tinggal di semuanya? Ayah, ibu, kalian bisa tinggal di satu rumah setiap hari. Bergantian setiap minggu. Zenzen, nenek membelikanmu 1 set alat tulis baru. Banyak orang sekali, ramai sekali. Profesor Lee. Ketua Zuang, ternyata kamu juga kenal Nyonya Li. Siapa yang tidak kenal Profesor Lee? Beliau adalah profesor fisika terkemuka di negara Xia. Hanya saja, beliau sangat rendah hati. Setelah pensiun, beliau perlahan menghilang dari pandangan publik. Tidak menyangka bisa bertemu dengan kamu di sini hari ini. Aduh, rendah hati apanya? Cuma karena sudah tua, malas berkomunikasi dengan orang lain, mencari tempat yang tenang, menikmati masa tua saja. Zenzen, nenek membelikanmu 1 set alat tulis baru. Lihat, apa kau suka? Apapun yang nenek berikan, aku suka. Keluarga ini sebenarnya berasal dari mana? Hubungan mereka dengan Profesor Lee sangat dekat. Sebentar lagi ujian nasional. Bagaimana nilai anak ini? Sebenarnya kami juga sedang khawatir. Sebelumnya Zenzen di desa Lin, setiap hari bekerja dan tidak punya waktu untuk belajar. Sekarang nilainya berada di peringkat menengah ke bawah di kelas. Kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Zenzen, pulang sekolah nanti main ke rumah nenek ya. Nenek ajari kamu. Baik. Kalau kamu rasa nenek mengajarnya kurang bagus, nenek akan telepon murid nenek dan minta mereka mengajarimu. Wah, bagus sekali. Pendidikan ibu jauh lebih tinggi daripada aku dan Chubin. Kalau begitu, mulai sekarang pendidikan Zenzen aku serahkan kepada ibu. Nanti kalau Zenzen sudah kuliah, dia pasti jadi anak yang pintar. Kalian ini, tenang saja, aku pasti akan mengajar Zenzen dengan baik. Zenzen, usianya sama seperti putriku waktu dia pergi. Aku pasti akan memperlakukannya seperti putriku sendiri dan mengajarinya dengan baik. Baik. Nenek Li, mengajar boleh saja, tapi Zenzen tetap putriku. Jangan coba-coba merebutnya dariku. Hahaha. Cunan, sudah pulang? Aku baru beli minuman. Ayo minum bersama. Terima kasih, Kak Zhang. Kak Zhang memang hebat. Ah, ini bukan apa-apa. Ayo ke rumahku, kita minum sambil main kartu. Yuk. Kalian sedang apa? Istriku datang. Kak Zhang, kita minum lagi lain kali ya. Zhanggu ini kurang ajar. Kelihatannya bukan orang baik. Lain kali jangan terlalu dekat dengannya. Ayo masuk, aku sudah masak untukmu. Kalian kasih aku makan apa ini? Cunan, kamu kenapa sih? Jangan membuat anak takut. Setiap bulan aku kasih kamu uang lebih dari 2 juta. Kamu cuma kasih aku makan ini. Cunan, ini di kota, bukan di desa. Uang lebih dari 2 juta per bulan. Setelah bayar sewa rumah, sudah tidak tersisa banyak. Bisa makan begini saja sudah bagus. Aku tidak percaya. Pasti kamu sembunyikan uangnya. Berikan padaku. Aku sudah tidak punya uang lagi. Kalau bukan karena kamu susah dapat kerja yang layak. Anak kita sekarang bahkan uang susu pun tidak ada. Hei, perempuan jalang, kau berani menyalahkanku. Aku tidak bisa menghasilkan uang. Aku tidak bisa menghasilkan uang. Pergi sana. Ngapain di sini? Cunan selalu gagal dalam mencari pekerjaan. Jangan berdebat dengannya. Cunan, cepat hibur istrimu. Jangan biarkan dia membawa pergi putramu.
Biarkan dia pergi. Malah mengurangi sepasang sumpit. Aku dulu benar-benar buta. Bagaimana bisa aku bersama dengan preman sepertimu? Tidak cukup makan dan pakaian, dan juga harus tinggal di rumah reyot seperti ini. Bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak. Iya. Sekarang kau meremehkanku karena aku tidak becus ya. Kalau begitu, cari saja yang becus. Pergi. Jangan ada yang makan. Xiaoqi, Biarkan dia pergi. Lihat saja kemana dia bisa lari. aduh, kamu ini. Xiaoqi, Pergi sana. Lebih baik semuanya pergi. Ada apa? Istrimu membuatmu marah lagi ya? Dia menikah denganmu, pria muda dan tampan, kok masih belum puas setiap hari bertengkar denganmu? Dulu waktu aku di desa, punya uang dan rumah, dia begitu baik dan lembut. Tapi sekarang aku sedang kesulitan, dia langsung menunjukkan sifat aslinya. Kenapa wanita begitu mudah berubah? Sudahlah, jangan marah lagi. Belum makan kan? Ayo, kakak ajak kamu makan di luar. Ayo. Kajang punya cara cari uang nggak? Ajarin dong. Cunan, kamu ini anak muda ganteng begini. Ngapain aja juga pasti dapat uang, kan? Kajang, maksudnya apa? Aku bukan orang yang seperti itu. Bukan, Cunan. Begini ya, dengerin aku. Pernah dengar audisi nggak? Ikut aku ke Kota Hai, aku daftarin kamu ikut audisi perusahaan besar. Bikin kamu jadi artis. Dengan penampilanmu, begitu berdiri di panggung, nyanyi sedikit. Penggemar cewek pasti pada nempel semua. Masih khawatir nggak punya uang? Kak Zhang punya koneksi juga, tapi aku nggak bisa. Aku sudah punya istri dan anak. Perusahaan besar mau sama aku. Kalau kamu sudah kaya, wanita seperti apa yang nggak bisa kamu dapatkan? Aku hidup begitu menderita sekarang. Entah bagaimana kabar Chubin. Mikirin apa? Ayo makan. Kajang, aku masih ada urusan. Lain kali aku traktir. Kenapa keluarga Chubin bisa tinggal di villa sebesar ini? Aku hanya bisa tinggal di rumah bobrok itu. Kamu sudah pulang. Xiaoqi, seharusnya aku tidak marah padamu hari ini. Aku minta maaf. aku juga salah. Kamu belum dapat pekerjaan. Seharusnya aku tidak berkata kasar padamu. Xiaoqi, aku pasti akan berusaha keras mencari pekerjaan. Aku pasti akan membuatmu dan ibu hidup lebih baik. Aku pasti bisa mendapatkan kembali tanah dan properti di desa kita. Syukurlah kamu berpikir seperti itu. Tapi, uang kita juga tidak banyak. Biaya hidup di kota ini juga besar. Aduh, bagaimana kita akan menjalani hari-hari ke depan? Kita juga harus hidup. Hei, tebak hari ini aku lihat siapa? Siapa? Keluarga Chubin. Mereka sekarang tinggal di villa besar. Apa mereka dapat banyak uang ya? Mereka dapat banyak uang, apa hubungannya dengan kita? Lagi pula, bukankah kita sudah berpisah? Memang sudah berpisah, tapi bagaimanapun kita saudara. Situasi mereka sekarang sangat baik. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kamu mau bilang apa? Maksudku, bisakah kamu meminjam uang dari adik ipar? Setelah aku dapat pekerjaan, aku akan mengembalikannya. Cunan, dulu kamulah yang berkeras untuk berpisah. Sekarang kamu memintaku untuk meminjam uang. Aku tidak bisa. Kalau kamu tidak mau, lalu bagaimana kita sekarang? Apa kita mau makan angin atau mengemis? Cunan, kalau belum dapat pekerjaan bagus, kita bisa melakukan pekerjaan kasar. Kamu tidak bisa terus-menerus berhutang. Ini bukan solusi jangka panjang. Kenapa kamu keras kepala sekali? Aku tidak apa-apa hidup susah bersamamu. Tapi, apakah kamu sudah memikirkan anak kita? Kamu memang punya harga diri. Tapi anak kita tidak bersalah. Dia masih sangat kecil. Apa kamu tega membiarkan dia menderita bersamamu? Jika benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan. Hei, kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Aduh, hari-hari ini tak tertahankan. Nah, jangan salahkan ayah karena kejam. Ayah benar-benar tidak punya uang untuk menghidupimu. Kamu tinggal di panti asuhan selama beberapa tahun. Tunggu ayah cari uang. Ayah akan menjemputmu kembali. Oke? Kap. Baiklah, baiklah. Aku setuju. Besok aku akan pergi meminjam uang dari mereka. Oke? Ini baru istriku yang baik. Adik ipar.
Bibi, kenapa kau datang? Silakan duduk. Zen, di mana orang tuamu? Mereka pergi bekerja. Apakah kau ada urusan dengan mereka? Nanti malam aku bisa menyampaikannya kepada mereka. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu mereka di sini. Zen, kau sedang mengerjakan PR ya? Tuan Dongguo dan Serigala. Tuan Dongguo menyelamatkan serigala yang terluka, tetapi dibohongi dan ditipu oleh serigala itu, menggambarkan belas kasihan yang buta dan perilaku tidak membedakan baik dan jahat. Bibi, aku tidak sengaja membaca buku cerita. Aku membacanya setelah mengerjakan PR sebentar. Cunan terhadapku bukankah seperti ini? Awalnya aku kasihan padanya, jadi aku menikah dengannya. Tidak disangka setelah menikah. Dia selalu berbicara kasar padaku. Sekarang dia bahkan menggunakan anak mengancamku meminjam uang dari adik ipar. Terima kasih, Zen. Bibi sudah mengerti. Bibi, apakah Bibi tidak menunggu orang tuaku? Bagaimana? Apakah uangnya sudah dipinjam? Aku tidak akan pernah mendengarkanmu lagi. Aku akan membesarkan anak sendirian. Hei kamu! Kembali. Kenapa? Kenapa Cubin? Si pecundang itu bisa hidup enak, sedangkan aku, seorang sarjana, hanya bisa tinggal di gubuk seperti ini. Keluarga mereka lah yang membuatku berantakan. Yo, kenapa si Aoki? Membuat Kak Cunan marah lagi? Maukah kusuruh orang untuk membereskannya? Kak Zhang, bagaimanapun juga dia istriku. Kau menyuruh orang untuk memukulnya. Bukankah itu sama saja dengan memukulku? Bagaimana? Sekarang istrimu sudah pergi, apakah kau mau ikut aku ke kota Hai untuk menjadi bintang besar? Aku belum memikirkannya. Bagaimana jika dia kembali? Biasanya kau terlihat pintar. Kenapa dalam hal wanita? Kau begitu kaku. Bahkan jika dia kembali, kau tidak punya uang, cepat atau lambat dia akan pergi lagi. Hanya jika kau punya uang, wanita akan mencintaimu. Kak Zhang, aku tahu kakak melakukan ini untukku. Aku juga ingin pergi ke kota Hai untuk menjadi bintang besar. Tapi aku bahkan tidak punya uang untuk membeli tiket kereta. Aduh, bagaimana kalau kakak membantuku melakukan sesuatu? Setelah selesai, aku akan segera berkemas dan pergi bersama kakak. Urusan apa? Bisakah? Apa yang tidak bisa? Dia anak yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Kita membantunya menemukan keluarga baik untuk dinikahi. Aku juga punya uang. Bukankah ini solusi terbaik? Baik, aku akan mendengarkanmu. Siapa Lu Zen? Siapa kamu? Kakak iparmu yang menyuruhku datang. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Pergi sana. Bu, jangan marah. Dia mungkin penipu. Paman mungkin sudah berubah menjadi lebih baik. Kalau dia berubah menjadi lebih baik, matahari akan terbit dari barat. Kamu sebenarnya datang untuk apa? Untuk apa? Menculik anak. Lepaskan anakku. Menculik anak. Lepaskan anakku. Ibu, tolong. Tolong, ada orang tidak. Aduh. Ibu? Lepaskan anak itu. Kau mau apa? Nenek? Di siang bolong begini, kalian mau apa? Kalian percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi sekarang juga. Dia terlihat seperti penculik. Salah paham. Kalian semua salah paham. Sebenarnya, dia anak perempuanku. Jadi, aku bawa pulang anakku, ada masalah apa? Omong kosong. Kapan dia jadi anakmu? Kalau begitu aku tanya, apakah namanya Lu Zen? Iya. Apakah ibunya bernama Li Chunhua? Betul. Nah, kan sudah jelas. Bukankah sudah jelas? Aku dan putriku hidup bahagia di rumah. Tapi, nenek tua ini dia menghasut anakku untuk kabur ke kota bersama. Aduh, aku sudah lama mencarinya, baru menemukannya di sini. Kenapa aku tidak boleh membawa anakku kembali? Kau bilang kau ayah anak itu. Aku ingin bertanya pada anak itu. Kenapa anak itu mendengarkan orang lain dan pergi dengan orang lain? Jangan ditertawakan, bukankah karena tidak punya uang di rumah? Ditambah lagi dengan sifat aku terkadang agak pemarah. Nenek tua ini berpura-pura. Memberi anak itu sedikit keuntungan, anak itu pasti akan pergi bersamanya. Aku sudah mencari selama beberapa bulan baru menemukannya di sini.
Ternyata dia penculiknya. Anak itu milik orang lain. Kenapa kau merebutnya? Pergi sana. Aduh, dia berbohong. Dia menipu. Nenek. Ah. Nenek. Ah. Nenek. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek. Nenek. Jangan bawa anak itu pergi, Zen-Zen. Zen-Zen? Aduh, pengecekan simbolis saja sudah cukup. Jangan bertele-tele. 30 juta. 30 juta? Aduh, untuk menangkapnya butuh banyak usaha. Bagaimana kalau dinaikkan sedikit lagi? Tidak bisa lebih lagi. Sekarang pengawasannya ketat, risikonya besar. Gadis kecil ini sedang berada di usia yang berbunga-bunga. Lihat lagi penampilannya, dia terlihat seperti seorang bintang. Bukankah mudah menjualnya dengan harga bagus? Memang bagus. Tapi sekarang orang kaya punya selera yang unik. Tidak hanya ingin yang cantik, mereka juga menyukai yang cacat. Bukankah itu mudah? Nanti langsung patahkan kakinya di jalan. Bukankah sudah selesai? Betul. Kau lebih kejam dariku. 32 juta. Tidak bisa lebih lagi. Baik, sudah diputuskan. Kedepannya, kalau aku punya barang bagus, aku akan mengirimnya. Paman, jangan jual aku ya. Orang tuaku akan khawatir kalau tahu. Aku memang ingin orang tua sampahmu khawatir. Aku hanya menginginkan Chubin, Lee Chunhua hidup menderita. Mereka punya uang untuk menghidupi bajingan ini, tapi tidak punya uang untukku, kakaknya. Mereka semua pantas mati. Aku hanya ingin membuat mereka khawatir, mati-matian mencarinya pun tidak akan ketemu. Orang tuaku pasti akan mencariku. Bahkan jika mereka menemukanmu, tangan dan kakimu sudah dipotong, merayap di tanah seperti cacing. Kamu pikir mereka akan mengenalimu? Bahkan jika mereka mengenalimu, kamu pikir mereka akan menerima dirimu yang seperti itu dan membawamu pulang? Jahat, keluarkan aku, jahat. Masih mau keluar? Mimpi, kau sudah kujual. Nanti, aku akan ke kota Hai dan menjadi bintang besar. Sedangkan orang tuamu dan kau hanyalah sampah masyarakat. Sedangkan aku, bintang besar di atas panggung. Paman, kamu adalah kakak ayahku. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Jangan lakukan ini padaku. Keluarkan aku. Jika ada kesulitan, bicaralah dengan ayah dan ibu. Mereka pasti akan membantumu. Minggir! Lepaskan aku. Jangan ribut. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Kalau masih ribut, akan kupatahkan tanganmu sekarang juga. Ketua perusahaan Siulin kembali setelah 3 tahun dari luar negeri, berhasil mendapatkan puluhan kerja sama perusahaan luar negeri berupa Inggris, Amerika, dan lebih dari 30 negara. Beliau menjadi pengusaha wanita paling terkenal di luar negeri. Zen-Zen, ibu pulang. Kali ini, ibu pasti akan membawamu ke sisi ibu dan merawatmu dengan baik. Kak, ayo pergi. Mau pergi kemana? Masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Kalau kau keluar dan bicara sembarangan, bagaimana denganku? Sejujurnya, kau juga sudah kujual. Kak Zhang, kau bercanda? 2 hari yang lalu, kau bilang akan membawaku ke kota Hai untuk menjadi bintang besar. Tidak berkaca dulu. Dengan tampangmu ini, masih ingin jadi bintang. Benar-benar bodoh sekali. Tenang saja, jalan keluarmu sudah kuatur. Di sana, semuanya wanita kaya. Pasti akan membuatmu tidak bisa lupa. Paman. Begitulah, Zen-Zen dibawa oleh keluarga Nyonya Li ke kota. Kamu tenang saja, keluarga Nyonya Li sangat menyayanginya. Dia hidup sangat bahagia di sana. Tak disangka kerabat tidak sebaik orang luar. Pulang kali ini, aku harus berterima kasih kepada Nyonya Li. Zen-Zen. Bibi, tunggu di rumah. Aku akan menyelamatkan Zen-Zen. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kamu bisa pergi? Lebih baik tunggu Chubin kembali. Mereka banyak orang, aku takut mereka akan menyakitimu lagi. Chunhua,
Ada apa? Apa yang terjadi? Cepat selamatkan Zenzen. Zenzen dibawa oleh pedagang manusia. Zenzen dibawa oleh pedagang manusia. Kalau begitu, cepat lapor polisi. Cubin, Cunan menghilang. Apakah dia datang ke sini? Tidak. Dia tidak di sini. Zenzen hilang dibawa oleh putra kesayangan keluargamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Cubin, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana dia bisa pergi? Aku juga ingin bertanya padamu, kemana Cunan membawa orangnya? Apakah ini rumah Nyonya Li? Kak Xiuzhen, bukankah kau sudah meninggal? Ceritanya panjang. Ini istrimu, Nyonya Li, kan? Iya. Ada apa ini? Mana Zenzen? Kak Xiuzhen, maafkan aku. Zenzen hilang karena kami. Bagaimana bisa? Jelaskan. Tadi ada penculik masuk, kami tidak mengenalnya. Tapi dia bilang Cunan yang menyuruhnya datang. Jadi dia membawa Zenzen pergi. Kak Xiuzhen, jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan Zenzen. Aku ikut juga. Bu, usiamu sudah tua. Biar kami saja yang pergi. Kamu istirahat saja di rumah. Kalian harus hati-hati, kalian harus menemukan Zenzen. Tolong pamanku berdarah. Berisik sekali. Mau kubunuh kau? Kah? Orang ini rasanya kok agak aneh ya? Jangan-jangan benar-benar kenapa-napa? Mati aku? Dia tidak bernapas. Bukan, Kak. Kau juga lihat kan? Dia cuma kejatuhan tandu. Masa selemah itu? Sudahlah, biarkan saja. Sayang sekali uangnya hilang. Aduh, Kak. Ini sudah genting begini. Kau masih mikirin uang. Kalau dia mati, kita berdua bisa dipenjara. Seret dia ke hutan. Siapa yang tahu? Bisa begitu? Bisa atau tidak kau yang membunuhnya? Lihat saja nanti polisi. Tangkap siapa duluan. Kalian tidak boleh memperlakukan pamanku seperti ini. Tolong dia. Kumohon, tolong pamanku. Nyawamu sendiri sudah di ujung tanduk. Masih mau menyelamatkannya? Berikan pisaunya. Diam. Zenzen. Zen. Ibu. Zen. Ibu, sudah kuduga ibu masih hidup. Mereka bilang ibu sudah meninggal. Tapi aku percaya ibu pasti akan kembali. Zen, jangan takut nak. Ibu akan segera membawa orang menyelamatkanmu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Cunan. Ah, anakku. Cunan, anakku. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Zenzen. Tanpa kalian, mungkin aku tidak akan bisa bertemu Zenzen lagi. Aku Lin Xiuzhen bersulang untuk kalian. Xiuzhen, tidak perlu sungkan. Kami baik kepada Zenzen karena dia anak yang baik dan penurut. Kamu seorang wanita, di luar selama bertahun-tahun, pasti tidak mudah. Sekarang bisa kembali. Itu adalah berkah dari Tuhan untuk Zenzen. Zenzen. Kalung ini diberikan orang tua ibu saat ibu masih kecil. Sekarang ibu berikan kepadamu. Ibu berharap hidupmu akan selalu lancar dan bahagia. Terima kasih, Ibu. Xiuzhen, bolehkah aku melihat liontin giok ini? Bolehkah aku melihat liontin giok ini? Ini milik putri kandungku, liontin giok. Bagaimana mungkin? Aku dengar Xiuzhen dibeli dari pedagang manusia saat kecil. Mungkinkah Xiuzhen adalah putrimu? Ini liontin giok ibuku. Apakah kamu nenekku? Saat kecil karena suka bermain, aku terpisah dari orang tuaku. Tanpa sengaja jatuh ke tangan pedagang manusia. Liontin giok ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua kandungku. Profesor Li, kamu baru saja mengatakan ini milik putrimu. Lalu, apakah aku putrimu? Putriku. Syukurlah. Di usia aku ini, aku masih bisa bertemu denganmu. Nenek. Pantas saja setiap kali melihatmu, aku merasa seperti melihat putriku sendiri. Ternyata kau cucuku.
Ini seperti sebuah keajaiban bukan? Nenek Li, kamu tidak akan sendirian lagi. Iya ya, sekarang putri dan cucu perempuanku telah kembali. Ini adalah uang dari perusahaan Siulin untuk Zenzen. Aku menyimpannya dengan utuh, ingin menyimpannya untuk kuliah Zenzen nanti. Karena kamu telah kembali, Zenzen dan uang ini aku kembalikan. Ibu, Zenzen berat meninggalkan ibu. Zenzen, ibumu adalah CEO perusahaan Siulin. Kamu ikut ibumu kandung pasti lebih baik daripada ikut denganku. Nanti, kamu tidak perlu susah lagi. Ibu, Zenzen akan selalu mengingat kebaikan ibu. Zenzen berat meninggalkan ibu. Kak Li, mana mungkin aku tidak mempertimbangkan perasaan kalian lalu membawa Zenzen pergi? Kalau kakak tidak keberatan, anggap saja aku sebagai kakakmu. Nanti, Zenzen adalah putri kita berdua. Dia akan berbakti kepada kita berdua. Baik, Kak. Iya, Chunhua, cara ini bagus. Nanti, tidak hanya Zenzen yang bisa tetap di sisimu, kamu juga punya kakak wanita karir. Chunhua, ada apa? Perutmu sakit? Katakanlah. Cubin, aku akan jadi tante. Aku akan jadi ayah. Chunhua, kapan ini terjadi? Ibu, aku akan punya adik. Menantu kedua, kamu hamil? Wah, kenapa ibu datang? Ibu datang untuk memberitahu kalian, pemakaman kakakmu sudah selesai, dan ibu juga akan kembali ke kampung. Bu, keadaan di rumah sudah aku ketahui. Ibu mau tinggal di mana kalau pulang sendiri? Ibu tetaplah di sini, tinggal bersama kami. Chunhua, benarkah yang kamu katakan? Asalkan kamu memberi ibu makan setiap hari, ibu jamin nanti akan merawat cucu lelaki ini sampai gemuk dan sehat. Bu, anak ini jenis kelaminnya saja, belum tahu. Bu, kita semua keluarga. Apa yang ibu bicarakan? Ayo, duduk. Mari makan bersama. Nenek sudah pulang. Dengan begini, ayah tidak akan mengkhawatirkan nenek lagi. Ayo, silakan duduk. Aduh, hari ini sungguh hari yang baik, keberuntungan ganda. Mari kita semua bergembira.